Oke, kegiatan pembelajaran yang kedua itu membahas tentang apa? Tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kita dari kedudukan titik dulu. Teman-teman, kalau misalnya kedudukan titik itu seperti apa terhadap lingkaran? Jadi ada 3 hal ya kedudukan titik ya. Jadi kalau misalnya ini adalah pusat gempa ya, gempa terjadi di Banten, pusatnya di sini, misalnya koordinatnya gitu ya, sudah tahu tempatnya. Nah, kemudian Anin punya saudara nih rumahnya di Banten. Nah, kita lihat dulu nih jaraknya rumah saudara Anin ke pusat gempa itu berapa. Nah, ternyata dia bilang gini, dari BMKG itu menyebutkan bahwa radius 50 km dari pusat kok ya kilogram emang ini gimana sih, kenapa kilogram mah berat ya buat gosip kilometer. Nah, radius 50 km itu terdampak gempa yang parah. Nah, Anin punya nih saudara di Banten. Nah, dilihat nih jarak rumah saudara Anin ke pusat gempa berapa? Oh, ternyata sini gitu ya. Ini titik B itu artinya dia di dalam lingkaran. Jadi dia di dalam yang terdampak gempa parah gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka caranya gimana? Ya kita bandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dengan jari-jari bagaimana. Kalau dia lebih pendek, berarti artinya dia di dalam lingkaran. Nah, sedangkan titik C nih, misalnya rumah saudara Anin itu ada di titik C koordinatnya nih. Nah, kita cari dulu nih jarak titik C ini ke pusat lingkaran. Ternyata ke pusat gempa ya. Ternyata kok sama dengan 50 km. Oh, berarti dia terletak pada nih. Nah, pada. Nah, bagaimana nih jaraknya? Dia harus sama dengan R-nya. Maka dia terletak pada. Gitu analisanya. Nah, kemudian titik D. Misalnya rumah Anin nih di Jakarta, pusat gempa di Banten. Nah, kita lihat nih jarak rumah Anin ke pusat gempa berapa nih? Ternyata di sini adalah 120 km. Oh, ya udah jauh banget dari pusat gempa gitu kan. Maka nggak berasa, nggak rumahnya Anin aman-aman aja gitu ya. Ini namanya di luar lingkaran gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi, kita tahu kedudukan titik terhadap lingkaran itu berdasarkan apanya? Berdasarkan jaraknya ke pusat. Kemudian dibandingkan dengan jari-jari lingkarannya. Kalau kurang dari jari-jari atau kurang dari R kuadrat atau kurang dari 0, nah ini kalau bentuk umum ya, teman-teman ya. Bentuk umum berarti ini 0, ini 0, ini 0. Ini namanya rumus bentuk baku ya. Bentuk baku. Nah, bentuk umum itu berarti 0 ya, bukan R kuadrat ya. Ini saya copy paste tapi lupa ganti 0 nih. Gitu. Jadi, yang kalian perhatikan bukan R kuadratnya, bukan 0-nya. Yang jadi fokus perhatian kalian adalah ini kurang dari atau sama dengan atau lebih dari gitu ya. Supaya kalian tahu dia letaknya terletak pada, di dalam, atau di luar. Apakah paham teman-teman tentang kedudukan titik terhadap lingkaran? Cuma 3 macam ini ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan contoh soalnya ya. Nah, perhatikan nih teman-teman. Bu, cara ngeceknya gimana Bu? Nanti kan belum tentu ada gambarnya gitu ya. Nah, perhatikan. Tentukan kedudukan titik A, B, C terhadap lingkaran bla 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 bla. Ini 25-nya. Di sini ya, saya pindah nih. Nah, oke. Cara ngeceknya gini teman-teman. Titik A, substitusi kebersamaan lingkaran. Nah, masukkan kayak ini jadi X dan Y ya teman-teman ya. 4 dan 3 dengan hitung. 4 dikurangi 3 itu 1 kuadrat 1 plus 6 tambah 4 6 tambah 2 8 kuadrat 63 tambah 4. Nah, berarti berapa nih? 65. Oh, berarti berapa ini? R kuadratnya 25 ya. Nah, dia 65. Oh, karena lebih besar berarti titik di luar. Titik A. Nah, begitu ya teman-teman ya cara ngeceknya. Nah, kemudian titik B. 6,26 dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 9 4 11 ya.
25. R kuadratnya 25. Oh, ini sama dengan titik B. Terletak pada lingkaran. Nah, apakah jelas caranya, teman-teman? Daniel, jelas caranya? Masih mencerna, Bu. Oke. Jadi cuma substitusi kita cuman pengen tahu dia ada di dalam, ada atau di luar. Oke, ini tipe soal yang pertama ya. Nah, sekarang tipe soal yang kedua. Tipe soal yang kedua itu sama nih pertanyaannya, kedudukan titik A, titik B, titik C terhadap lingkaran. Nah, ini bentuk umum ya, bentuk umum. Maka kita bandingkan terhadap 0 gitu ya. Caranya sama. Itu masukkan ke pesawat lingkaran. Berarti 5 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi 4 dan 5, 20 langsung ya. 6 kali 1 ya 6 min 12. Nah, kita hitung nih. 5 kuadrat 25, 26, 26, 6, 12. Oh, 0. Nah, 0 nih dapat 0. Kan dia sama dengan 0 jadinya ya. Nah, 0 sama dengan 0 ya terletak pada titik A, terletak pada lingkaran. Nah, gitu ya. Jelas? Oke, jadi terhadapnya 0, bukan R kuadrat lagi. Pokoknya sesuaikan dengan bentuk persamaan lingkarannya ya. Oke, nah sekarang yang B sama C. Ini titiknya belum lengkap. Kita disuruh nyari A. Supaya, nah ini kedudukannya nanti udah diketahui soalnya. Nah, kita akan lihat nih caranya gimana. Kita geser ke sini ya. Min 3, A. Tentukan A agar titik terletak pada letak B kuadrat sama dengan 25. Nah, kita lihat clue-nya. Ini supaya terletak pada. Nah, karena terletak pada, berarti syaratnya adalah syarat harus sama dengan ya R kuadrat. Nah, hasil substitusi ya. Nah, berarti substitusi lingkaran. Nah, kita peroleh ini jadi tambah A kuadrat sama dengan 25. Sama dengan ya. Ya harus sama dengan karena terletak pada gitu. Nah, kita lanjutin. 9 ditambah A min 16 sama dengan faktor kan. A min 4 sama A plus 4. Dapat A-nya 4 sama A-nya min 4. Ya udah dapat nih. Kayaknya apa? Tentukan nilai A. Ya udah, jadi nilai A yang mungkin agar 3,A terletak pada lingkaran adalah, apakah jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Bu. Kalista jelas? Aman, Bu. Aman. Fani aman? Bentar, Bu. Saya masih nyimak sih, Bu. Tadi kayak ketinggalan dikit. Mana yang masih agak ketinggalan atau agak skip? Dari tadi, Bu, yang dari titik ke ini loh, Bu. Yang kan syaratnya sama dengan R kuadrat. Tadi saya kayak nggak sempat lihat yang bagian situ lagi pengerjaannya. Oh, gini. Jadi kalau kan kedudukan titik itu ada 3 ya. Kedudukan titik itu ada 3 nih. Di dalam, pada, atau di luar gitu kan. Nah, dia mintanya supaya pada. Oh, berarti dia harus ke pusat itu harus sama kayak jari-jari gitu. Jaraknya ke pusat harus sama dengan jari-jari. Ya udah, berarti harus sama dengan syaratnya. Oke? Karena terletak pada. Kalau nanti mintanya di luar berarti harus lebih besar dari R kuadrat gitu ya. Iya. Kan ya? Kalau mintanya di dalam berarti harus kurang dari R kuadrat gitu. Nah, ini kita syaratkan di sini. Jadi kita substitusi titik ke persamaan lingkaran, nilainya harus sama dengan nah gitu. Tapi kalau nanti mintanya di luar berarti ini tanda sama dengan harus diubah jadi lebih besar dari gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, nanti di sini kita faktorkan pasti kita dapat 2, ya udah dua-duanya diambil ya, jangan diambil yang positif aja. Gitu. Oke, kemudian yang C ya, supaya lebih paham lagi ini yang C di luar nih kayaknya. Di luar 3,N ya, 3,N.
Nah, kita bahas di sebelah sini. Sebenarnya sudah ada di modul, cuman biar kalian lihat prosesnya ya. Yang B. Yang C deh, gimana? Tentukan nilai titik 3, di luar itu 0. Nah, teman-teman lihat clue-nya, perhatikan nih. Di sini batas, berarti nanti jawabannya berupa interval ya. Karena batas. Kalau tadi yang B tadi tentukan nilai N. Nah, nilai N itu kemungkinannya bisa sama dengan. Terus terletak pada. Nah, kalau ini terletak di luar. Di luar itu berarti syaratnya karena dia bentuk umum, ini persamaan bentuk umum ya. Umum, berarti syaratnya harus sama dengan 0. Oke? Salah. So, sama dengan, kan di luar ya. Di luar itu berarti syaratnya harus lebih besar dari 0. Gitu. Lebih besar. Oke. Sekarang kita substitusi. Substitusi titik. Nah, 3-nya jadi X, N-nya jadi Y. Masukkan. Jadi 3 kuadrat. 6 kali 3, 18 plus 8N. Lebih besar dari 0 nih, teman-teman perhatikan. Karena di luar, maka langsung disyaratkan setelah substitusi langsung lebih besar dari 0. Paham ya, Fani ya? Oke, kita lanjut. N kuadrat plus 8. Ya udah pasti difaktorkan ya. N, Daniel faktorin dan berapa kali berapa dan? Benar, Bu. Dikali ketemu min 9 ditambah ketemu 8. Empat 9 dikali N-1 ya, Bu? N-1 sama 9 N plus 9 1 sama ya? Ini plus ya? Ini ya? Oke, dan sama 1 ya? Dan nah kemudian kamu nah 0 substitusi ke sini ya sebelum difaktorin 0. Oh berarti 9 min plus. Yang diambil yang apa? Yang positif nih, lebih besar dari 0 berarti yang plus. Nah ini yang ya. Ya udah tinggal disimpulin. Jadi 3,n terletak di luar lingkaran adalah karena di kirinya min 9 berarti N kurang dari min 9 atau karena ada dua wilayah ya N lebih besar dari 1. Nah begitu caranya. Apakah jelas teman-teman? Siapa yang belum paham boleh segera bertanya. Boleh apa? Saya agak lupa kalau yang tadi yang ini sama positif yang di garis bilangan, Bu. Positif ini kan gini. Ini kan kita mencari nilai substitusinya ini loh. Disubstitusi lebih besar dari 0. Nah, ini uji titiknya ke sini ke yang sebelum difaktorin ini loh. Ini kan di antara min 9 sama 1 kan ada 0 ya. Nah, 0 kita ambil masukkan ke N-nya. Nilainya ini 0, 0 min 9 dong. Nah, ini min. Ini plus begitu. Audrey? Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian karena yang diminta yang syaratnya supaya di luar kan syaratnya harus lebih besar dari 0 nih. Berarti yang plus tandanya yang diambil. Oke? Oke, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Bu, tadi kalau misalnya tandanya kurang dari 0 itu dia apa posisinya di lingkaran? Di dalam. Oh. Di dalam. Oke. Kalau sama dengan itu pada lingkaran. Oh, itu beda ya, Bu. Kalau beda dong. Kalau digambar kayak gimana, Bu? Kayak gini Stefanya. Kita back dulu ya. Hilang semua. Bentar. Apa? Nah, ini tadi Stefanya. Titik B itu di dalam. Kenapa? Jari-jarinya, jarak titik B ke pusat itu lebih dekat ketimbang jari-jari lingkaran. Oke, Stefanya? Oke. Nah ini nih di kotak bawah ini lah. Nih, kalau kita hitung jarak titik B ke titik P itu kok lebih pendek daripada R-nya, artinya titiknya di dalam. Gitu. Maka tadi kan langkahnya substitusi tadi kan Stefanya.
Iya, Bu. Iya, substitusi. Nah, ini nih, lihat nih. X-nya si kok gede banget. Nanti. Oke, nih. X-nya si titik ini nih. Nah, X-nya si titik B itu kita substitusi ke sana. Y-nya kita substitusi ke sini. Nanti hasilnya kita bandingkan sama R kuadratnya. Kalau lebih kecil berarti di dalam. Kalau sama dengan terletak pada berarti yang C ini ya. Kalau lebih besar berarti di luar. Gitu. Oh, oke, Bu. Makasih. Oke, ya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Jelas ya? Niko jelas ya? Mangguk. Oke. Oke. Kita lanjutkan kalau udah paham. Jadi teman-teman kedudukan titik terhadap lingkaran cuman itu ya, variasi soalnya. Jadi antara titiknya udah lengkap, kita ditanya kedudukannya, atau kedudukannya udah diketahui, kita disuruh nyari koordinat titiknya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran itu juga ada 3, teman-teman. Nah, gambarannya seperti ini supaya kita bisa membayangkan ya. Nah, gambar pertama itu garis memotong lingkaran di 2 titik. Ini di sini dan di sini. Kalau suatu garis memotong lingkaran di 3 titik mungkin enggak? Gabriel. Kalau memotongnya di 3 titik mungkin enggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, kan garisnya lurus ya. Kalau garisnya keriting, nah mungkin. Tapi kan garisnya lurus di sini ya. Jadi nggak mungkin. Paling banyak di 2 titik. Oke. Kemudian kemungkinan kedua adalah menyinggung atau memotong di 1 titik ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya membuat soal nih, tentukan kedudukan misalnya kedudukan garis berikut itu memotong lingkaran. Nah, kalian harus tahu persis nih, Bu, memotongnya di 1 titik apa di 2 titik? Ya pokoknya memotong. Oh, berarti kalau memotong ada 2 kemungkinan, bisa di 1 titik, bisa di 2 titik, gitu ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah nih, garisnya tidak menyentuh lingkaran sama sekali. Nah, ini tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran cuma 3 ini ya, nggak ada yang lainnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau menganalisa. Karena nanti kan di soal belum tentu nih ada gambarnya, gitu ya. Maka kalian harus bisa menganalisa secara analitik, secara aljabar. Nah, ini saya buat langkah-langkahnya supaya kalian lebih tahu urutannya ya, supaya nggak keliru. Nah, langkah pertama, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, masukkan ya, jadiin 1. Supaya nanti kita dapat persamaan kuadrat gabungan. Nah, dari persamaan kuadrat gabungan ini, kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Nah, dari nilai diskriminan ini, kita bisa mengetahui kedudukannya. Nah ini analisa kita di langkah keempat. Jika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka yang ini. Nah, memotong di 2 titik. Jika diskriminannya sama dengan 0, berarti yang ini. Dia menyinggung atau memotong di 1 titik. Tidak menyentuh sama sekali. Jadi, teman-teman ini mirip dengan saat kalian belajar persamaan parabola di kelas 10 ya. Ini D-nya negatif nih. Nggak nyentuh sumbu X. Kalau yang ini karena menyentuh di 1 titik. Kalau yang ini, memotong di 2 titik, diskriminannya lebih besar dari 0. Gitu ya teman-teman ya. Ini mirip 11-12. Cuman kalau ini ini kurva persamaan kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat berdiri sendiri. Kalau ini persamaan kuadrat gabungan dari persamaan kuadrat gabungan dari garis sama lingkaran gitu ya teman-teman ya. Maka bentuknya yang ini, bulat-bulat ini, bukan yang kurva parabola. Nah, supaya lebih paham lagi kita lihat contoh soal. Nah, ini dia.
Tentukan kedudukan garis 3x plus y plus 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran. Nah, ingat urutan kerjanya ya. Pertama, persamaan garisnya jadikan y sama dengan atau x sama dengan, mana yang lebih mudah begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih, Bu Helen kan suka bikin soal yang aneh-aneh nih. Misalnya persamaan garisnya 3x plus 4. Bu, jadiin x sama dengan atau y sama dengan, ya terserah kalian mau enaknya yang mana. Kalau x sama dengan berarti bagi 3. Kalau mau jadi y sama dengan, berarti jadinya adalah min 3x plus 5 dibagi 4. Nah, ini pecahan pasti. Kenapa? Karena koefisien x sama y enggak tunggal. Nah, contoh 3, ini koefisien y tunggal, berarti jadikan y sama dengan aja. Min 3x min 10. Nah, ini substitusi ke persamaan lingkaran. Substitusi. Berarti kita peroleh x kuadrat plus min 3, salah, x min 10 kuadrat. Min 8x pecah dulu. 8x plus 4 kali min 3x min 10. Min 20 sama dengan 0. Nah, kemudian dikuadratin ya. X kuadrat plus 3x dikuadratin 9x kuadrat. Ini angka 9 ya. Min 30 plus 60 ya, karena min kali min. Min 8x tetap kali min 12x kali min 4. Kemudian kalau persamaan kuadrat gabungan harus jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berarti x kuadrat tambah 9x kuadrat 10x kuadrat dong. 60 min 100 min 60 ya 40. Nah, ini persamaan kuadrat gabungan Bu. Sederhanain boleh nggak? Boleh, karena sama dengan 0 ya. Jadi x kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan. Nah, dari sini baru kita analisa, kita cari D-nya. Diskriminan B kuadrat min 4AC. Nilai A-nya 1, koefisien X-C-nya 4, contoh. Nah, kita hitung. Nah, 0 dong. D-nya 0. Oke, kita analisanya apa? Kalau D-nya 0, tadi GB. Kalau diskriminannya 0, artinya garis apa? Saya lupa Bu tadi. Apa ya? Yang D-nya sama dengan 0 tadi, yang memotong di 2 titik, atau menyinggung, atau tidak memiliki. Oke. Karena D sama dengan 0, maka garis boleh. Nah, kalau nanti dilanjutkan pertanyaannya, tentukan titik singgungnya. Nah, cara mencari titik singgung gimana? Cara menentukan titik potong. Dari PK gabungan ya. PK gabungan difaktorkan. Ya, ini kuat utama. X kuadrat plus 4, X plus 4 sama dengan 0, kita faktorin. Jadinya adalah X dikali 4 berarti plus ya. 2 sama 2 nih. Nah, perhatikan teman-teman kembar nih. Karena kembar berarti dia masih menyinggung. Nah, cari Y-nya. Masuk ke yang tadi min 3 kali 2 ya. Kali min 2 min 10 tadi ya. Titik singgung min 4. Nah, gitu. Apakah jelas teman-teman prosesnya? Yudi jelas? Cukup jelas sih. Oke, nanti latihan soal pasti jadi tambah jelas. Megan jelas prosesnya? Megan? Halo? Suara saya kayak robot kah? Aurel? Enggak ya? Tadi sempat kayak robot. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah ini, kalau ditanya titik singgung di modul juga ada penjelasannya ya. Nah, tipe soal yang berikutnya. Persamaan garisnya belum lengkap, tapi nanti kedudukannya sudah diketahui nih. Nah, kita akan membahas yang C ya. Kita akan bahas yang C. Nih, caranya adalah pertama, buat persamaan kuadrat gabungan ya. Substitusi persamaan garis ke persamaan yang 10 plus 11. Apa tadi soalnya?
Tentukan batas agar garis Y sama dengan MX tidak memiliki dengan Y kuadrat min 10X plus 11 sama dengan 0. Nah, di sini clue-nya tidak saya mau stabilo malah di sini. Stabil. Tidak memiliki titik potong. Syaratnya berarti apa? Syarat. Jadi, kalau tidak memiliki titik potong dengan lingkaran, syaratnya apa gitu? Kalau sama dengan tadi menyinggung. Nah, kalau kurang dari, lebih dari itu, bedanya apa ya? Kalau yang tidak memiliki titik potong itu yang lebih dari 0, D-nya, atau yang kurang dari nih. Ayo, tidak memiliki titik potong, berarti syaratnya diskriminannya harus apa? Kurang dari, Bu. Kurang dari 0. Oke. Sip. Nah, berarti kemudian substitusi. Nah, berarti kita masukkan nih. X-nya tetap X kuadrat. Min 10X tetap, 16 juga tetap. Oke, kita lanjutin. X kuadrat ditambah ini M-nya ikut dikuadratkan ya. Jangan lupa nih. Ingat di sini ini jebakan loh ya, jebakan Batman. Kalau kalian lupa, ke bawah hancur semua nih. Jangan lupa ya. Nah, teman-teman, ini sama-sama X kuadrat. Berarti harus kita gabung nih. Jadi 10X di aja. 16-nya juga konstanta. Nah, dari sini nilai B-nya adalah min 10, nilai C-nya adalah 16. Nah, kemudian hitung nilai diskriminan. Oke, sama berarti sama dengan langsung aja. Ini saya langsung masukin syaratnya aja. Agar garis tidak potong lingkaran B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, B-nya berapa tadi? 10, berarti 100 ya, Yudi ya. Min 4 kali 16, harus 4 kali 16 berapa Yudi? 4 kali 16. 64, Bu. 64. Oke. Ini juga 64M kuadrat ya. Kurang 64M kuadrat kurang dari 0. Oke. Kemudian diapakan lagi nih? Yudi. Dikeluarin ya, Bu M. Keluarin apanya? Enggak ada, Bu. Dibagi dulu boleh nggak Yudi? Iya, masih bisa dibagi, Bu. Bagi berapa? Dibagi 4 kayaknya bisa, Bu. Bagi 4? Dibagi 4. Oke, dibagi 4 jadinya apa? 9 ya? 9 sama 16, Bu. 16M kuadrat. Oke, faktorin jadi berapa nih? 4 ya? Iya, 4. Min plus ya? Iya, Bu. Oke, jadi M-nya berapa? 3/4 sama min 4/3. Min 3/4 ya? Oke. Terus garis bilangan ya, teman-teman ya. Kita gambar garis bilangan. 4 sama 3/4. Nah, uji titik 0. Uji titiknya kemana? Ke sini ya. Nah, sini. Min apa plus Yudi? Min apa plus? Min ya, Bu? Plus, Bu. Plus, karena 9 ya. 9 min 0 kan? Nah, ini min. Iya. Nah, yang diambil yang min apa yang plus? Ayo. Yang diambil yang min apa plus? Yang min ya, Bu? Ya, karena dia kurang dari 0 ya. Yang ini yang diambil. Nah, itu sudah berarti wilayah yang apa? Jadi batas nilai M agar garis Y sama memiliki titik potong
dengan lingkaran adalah apa ini? Intervalnya gimana bikinnya? Kok SM? M kurang dari min 3/4 atau M lebih dari Atau 3/4. Nah, paham ya? Jelas ya? Oke, teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan, siapa yang belum jelas boleh bertanya. Paul jelas, Paul? Jadi mengerti, Bu. Oke, Catherine, jelas Catherine? Catherine? Lagi dimengerti. Oke, Vincent, paham? Vincent? Sama Bu, lagi dimengerti. Aman. Oke, teman-teman itu tadi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran ya. Nah, ini sudah habis. Nah, ini perhatikan. Di sini contoh 4 saya sudah langsung tiga-tiganya nih. Nah, tadi diskriminannya kita udah dapatkan. Kalau dia maunya berpotongan di 2 titik, ya udah diskriminannya harus lebih besar dari 0. Nah, kita dapat. Ini harusnya ada gambar sebenarnya teman-teman. Ada gambar garis bilangannya ya, tapi kayaknya saya skip aja nih. Tapi nanti kalian harus gambar lagi kalau baca ini nggak paham gitu ya. Nah, ini tadi wilayah yang min tadi ya teman-teman ya. Wilayah yang plus tadi di garis bilangan kita. Wilayah yang plus kan tadi di tengah ya. Mana kita lihat? Hilang. Mana sih? Di atas apa di bawah? Nah, ini tadi. Garis bilangannya mana tadi? Nah, ini daerah yang plus ini ya tadi ya. Di antara min 3/4 sampai 3/4 gitu ya. Cek lagi. Nah, ini tadi. Kemudian kalau bersinggungan, ya udah D-nya sama dengan 0, kita ambil aja angkanya min 3/4, berarti M sama dengan min 3/4 sama M sama dengan 3/4. Nah, ini tadi yang tidak berpotongan, D-nya harus kurang dari 0. Nah, ini tadi di garis bilangan kita yang nilainya minus tadi. Nah, habis itu udah habis. Sekarang kita latihan soal ya, teman-teman ya. Latihan soal, saya minta silahkan kalian ambil buku, ambil kertas, kita latihan soal. Nanti saya minta kalian kumpulkan di GCR ya, di foto, di upload di GCR. Kerjakan nomor 2. Tapi ini saya minta tentukan batas nilai N jika titik A min 3,N terletak di dalam lingkaran ya. Kemudian nomor mana lagi ya? Nomor 4. Nomor 4, habis itu nomor 6. Yang B ya, teman-teman ya, bebek ya. Yang B. Oke. Kemudian nomor 7. Semuanya. Kemudian nomor 8. Udah berapa soal? Bentar, saya lihat dulu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya, 5 soal ya. Oke, teman-teman ini nomor 7. Itu tentang jarak titik ke lingkaran. Nah, dari tadi saya belum menjelasin ya, baru kedudukan titik ya. Kalau ini jarak titik. Oke, teman-teman. Saya akan menjelaskan dulu tentang jarak titik ke lingkaran sebelum kalian mengerjakan soalnya ya di sini. Teman-teman ini harus dicatat karena di modul tidak ada ya. Jarak titik ke lingkaran. Jarak titik. Dicatat ya, nanti kalau ulangan keluar kalian cari-cari di modul nggak bakal ada. Jarak titik ke lingkaran itu maksudnya seperti apa? Jadi gini. Kita gambar lingkarannya dulu supaya kebayang ya. Ini pusatnya di sini.
Ini, keluar. Oh, no. Ini pusatnya di sini. Pusat saya kasih titik P. Nah, misalnya kita punya sebuah titik, misalnya titik A di sini. Ini titik A. Nah, kemudian ini artinya kita dari secara gambar kita tahu bahwa titik A di dalam lingkaran ya. Di dalam lingkaran. Nah, kalau ditanya, yang pertama jarak titik A ke lingkaran. Nah, Mika, mana Mika ya? Mika, kalau menurutmu jarak terdekat titik A ke lingkaran itu yang mana Mika? Kamu buat annotate coba. Oke, bentar dulu. Dari yang pinggir sini Bu ke A. Oke, betul sekali. Nah, cara menghitungnya gimana teman-teman? Jadi caranya adalah kalian tarik dari pusat ke A, hubungkan dari pusat ke A, kemudian sambungkan sampai dia mengenai lingkaran. Nah, ini kita kasih titik Q. Nah, jadi jarak terdekat, jarak AQ itu adalah jarak terdekatnya. Nah, sekarang rumusnya, cara menghitungnya gimana? Jadi ini ya tadi ya, jarak terdekat adalah AQ. Nah, cara menghitungnya gimana? Ya, cari aja jarak titik A ke P kembali. Karena A ke P itu lebih dekat ya. Maka ya udah radius dikurangi jarak A ke titik pusat, ya kan? R dikurangi AP gitu ya. Nah, ini R kan segini nih. Segini itu R. Nah, ini dikurangi AP. Ketemulah yang AQ gitu ya, teman-teman ya. Logikanya ya. Oke. Nah, sekarang ada jarak terdekat. Misalnya nih, kalian nanti ikut di NASA gitu ya. Kalian mau mengetahui orbit. Kalian pengen tahu tuh jarak kalian dengan orbit terdekat itu di mana, atau jarak kalian dengan orbit terjauh itu di mana gitu ya. Jarak terjauh titik. Nah, yang mana? Yang mana Mika? Yang dari P ke A Bu. P ke A? No. Bukan dong. Tadi yang jarak terdekat benar tuh, A ke Q. Berarti jarak terjauhnya titik A ke lingkaran yang mana? A ke P bukan Bu? Hah? A ke P bukan Bu? Coba kamu bikin annotate. Yang mana? Yang disebut lingkaran yang mana Mika? Ayo. Lingkaran kita itu yang mana sih? Yang kita definisikan sebagai lingkaran? Yang lain boleh bantu ya. A ke P kan tadi jarak titik A ke pusat, bukan? Edo, Iya Bu, dari A ke ujung lingkaran yang kiri bisa nggak sih Bu? coba bikin annotate. Oh sebentar Bu. Yang dari A kan ya Bu? Ke sini bisa nggak sih Bu? Yes, betul sekali. Nah, karena yang disebut lingkaran itu adalah yang semua titik yang ada di garis lengkung kita ya. Makanya tadi A ke Q itu adalah jarak terdekat. Berarti A ke ini kita harus tarik garis lagi ke sana. Nah, ini dia. Misalnya di sini M ya. Nah, ini adalah jarak terjauh. Jarak terjauh ini yang di sini. Dari sini sampai A. Nah, jadi di sini adalah AM ya. Berarti rumusnya adalah M ke P itu adalah R, ya kan?
Nah, A ke P itu ya udah AP. Tambah R ya. R ditambah AP. Nah, ini rumus-rumus kalian nggak tergantung ngafalin rumus ya. Jadi dengan logika aja kalian nggak butuh rumus, udah bisa bikin rumus sendiri gitu ya sebenarnya. Nah, ini kalau titiknya di dalam lingkaran nih. Nah, Bu, kalau titiknya di luar lingkaran gimana? Nah, kita buat ya. Titik di luar lingkaran. Yang kasus ke 2. Titik lingkaran. Nah, misalnya kita buat titik di sini. B. Nah, berarti jarak terdekat titik B ke lingkaran. Kalista yang mana Kalista? Jarak terdekat titik B ke lingkaran. Titik B ke lingkaran. Titik B itu yang di luar itu kan ya, Bu? Yang ini loh, titik B yang di luar lingkaran. Saya mau tanya dulu, Bu. Cara tahunya jaraknya yang dari luar lingkaran ke B-nya itu gimana, Bu? Cara tahunya, jarak lah. Ini secara gambar dulu. Nanti rumusnya belakangan Kalista. Yang penting kamu secara gambar ngerti yang mana sih yang disebut jarak. Jarak terdekat dulu ya, Kalista ya. Jarak terdekat dulu nih yang kita kerjakan. Jarak nah, yang mana buat annotate coba. Yang mana Kalista? BM, Bu? Bukan, kita harus bikin garis baru Kalista ya. Oke. Jadi gini. Pokoknya pertama tarik garis B ke pusat lingkaran. Nah, habis itu yang mana Kalista? Jarak terdekat titik B ke lingkaran yang mana jadinya? PM. No, kita bikin titik baru di sini. Q, oke? BQ. Inilah jarak titik terdekat, jarak titik B ke lingkaran yang terdekat. BQ. Q-nya kita buat, Q itu adalah pertemuan antara garis BP sama lingkaran gitu ya, Kalista ya. Oke, jelas? Oke, jadi BQ adalah, nah rumusnya sekarang apa Kalista? Ayo. Rumusnya apa Kalista? PQ, R di nggak bisa kita ngitung BQ doang nggak bisa Kalista. Jadi kita butuh B ke P dulu. Nah berarti rumusnya adalah BP dikurangi radius. Oke, paham Kalista? Oke, kemudian jarak terjauh. Nah, berarti yang mana Kalista? Harus tarik garis lagi gitu ya Kalista ya. Ya, pokoknya dilurusin ya. Pokoknya harus segaris sama garis yang BP tadi. Nah, disinilah M. Oke, paham ya? Oke, jadi BM itu adalah jarak terjauh titik B ke lingkaran. Jadi rumusnya apa Kalista? BP tambah R. Ya, oke.
Paham ya teman-teman ya, jarak titik ke lingkaran, jarak terjauh, jarak terdekat. Jadi ini untuk menganalisa kalau misalnya nanti kalian ada di luar angkasa, kemudian kita pengen mengetahui kita dari orbit itu jarak terdekatnya berapa kilometer atau jarak terjauhnya gitu. Supaya kita bisa menghitung mungkin untuk menuju ke orbit yang terjauh kita butuh waktu berapa dan seterusnya. Oke, teman-teman? Oke, silahkan dicatat. Udah dicatat? Ini nggak ada di modul, jadi harus dicatat. Nah, kita ke soal ya sekarang ya. Geser ke soal. Ke soal tadi nomor 2, dari nomor 2. Oke, silahkan sekarang dicoba dikerjakan. Masih ada waktu lumayan supaya nggak ada PR ya teman-teman ya. Mulai dari nomor 2 sampai nomor 8 nanti dikumpulkan di PCR ya teman-teman ya. Saya buatkan tempatnya dulu. 7A. 7C aja deh, Bu. 7C. Kamu langsung pilih ya. Oke, gini nih. Pertama hitung apanya dulu? Pasti hitung pusatnya ya. Temukan pusatnya dulu. Pusat lingkaran di berapa koma berapa? Di minus 3/2,7/2. Berapa? Bentar, Bu. Pakai ini aja nih, min 3/2, 7/2 kuadrat. Kemudian min C, C-nya 18 ya, berarti min. Iya, Bu. Nah, jadi berapa coba itu? Nah, habis itu nanti kalian cari jarak titik ini misalnya titik C ya. Cari jarak titik C ke pusat. Jarak titik C ke pusat. Pusat yang nah, ini yang disebut kalau pusatnya P ya, titik P nih, berarti CP ya. Nah, CP itu nanti dicari nih. Ya udah jarak titik ke titik delta ya berarti ya. Nah, nanti bandingkan CP dengan R. Kalau CP-nya lebih pendek daripada R, berarti titik C di dalam lingkaran. Oke, paham ya? Jadi ini lingkaran nih kalau CP, nah titik C di sini ya, lebih pendek daripada R-nya, berarti titik C di dalam lingkaran. Berarti jarak terdekatnya adalah R dikurangi CP. Oke. Tapi kalau nanti titiknya di luar, berarti CP dikurangi R. Gitu. Jarak terdekat. Jarak terjauh berarti CP ditambah R gitu ya. Oke nih, jelas nih? Oke.